Kamu pernah nggak merasa capek bukan karena kerjaan, tapi karena hati kamu yang udah lelah terus merasa gagal? Pagi kamu mulai dengan semangat, kamu bangun lebih awal, mandi lebih cepat, bahkan sempat berdoa atau afirmasi positif seperti yang dibilang influencer self-help itu. Kamu buka laptop, kerja keras, nyusun rencana, ikut webinar, ngulik algoritma, tapi sore menjelang malam kamu rebahan di kasur sambil memandang langit-langit dan muncul lagi satu pertanyaan pelan tapi menyayat. Kenapa ya rasanya aku tetap gagal? Dan kamu tahu apa yang lebih menyakitkan dari kegagalan itu sendiri? Perasaan bahwa kamu sudah kasih semuanya, waktu, tenaga, air mata, niat baik, tapi hasilnya tetap gitu-gitu aja. Kamu bukan malas, kamu bukan gak usaha, tapi kamu tetap merasa jadi orang yang tertinggal. Banyak dari kita tumbuh dengan definisi keberhasilan yang dibuat orang lain, rumah besar, mobil bagus, karir naik terus, pasangan ideal, liburan ke luar negeri, dan tanpa sadar kita hidup bukan untuk menemukan, tapi untuk mengejar, bukan untuk mengerti, tapi untuk membuktikan. Jadi, waktu kita kerja keras bukan cuma karena kita ingin berhasil, tapi karena kita takut jadi gagal. Takut dilihat kecil, takut orang tua kecewa, takut teman bilang, "Kamu gitu doang." Takut dunia melihat kita dan berkata, "Kamu enggak cukup." Tapi lucunya, sekalipun kita berhasil menurut standar dunia, rasa kosong itu tetap datang. Kenapa? Karena mungkin kita sibuk membangun pencapaian tapi lupa membangun kedamaian. Ada satu sore, saya pernah bocor ban di tengah jalan, pinggir jalan Jakarta. Debu, panas, suara klakson, dan saya duduk nunggu ban selesai ditambal. Tukang tambal ban itu kerja pelan tapi pasti. Tangannya hitam, kukunya hitam, bajunya sobek-sobek. Tapi matanya tenang. Sambil menunggu saya tanya iseng, "Pak, udah berapa lama kerja ginian?" Dia senyum, "Dari umur 18, sekarang udah 48, 30 tahun nambal ban." Saya nanya lagi, "Bapak gak capek?" Dia jawab, "Capek Pak, tapi gak gagal." Itu kalimat sederhana yang kayak ditulis langsung di hati saya. Gagal itu bukan tentang hasil, gagal itu tentang tidak tahu untuk apa kita hidup. Banyak orang yang merasa gagal bukan karena mereka gak berhasil, tapi karena mereka kehilangan makna. Orang tua kerja dari pagi sampai malam tapi merasa kehilangan hubungan sama anak-anaknya. Mahasiswa yang dapat IPK 4,0 tapi merasa hampa dan gak tahu kenapa bangun pagi. Konten kreator yang viral tapi ngerasa semua yang dia buat cuma untuk ngejar angka. Karyawan yang naik pangkat tapi tiap malam gak bisa tidur karena gelisah terus. Gagal itu bukan soal pencapaian, gagal itu soal kehilangan arah. Ada hal-hal dalam hidup yang gak bisa dinilai sama angka. Kesetiaan kamu untuk tetap bertahan meskipun kamu gak dapat pujian. Keputusan kamu untuk jujur meskipun semua orang bilang main aman aja. Usaha kamu buat jadi lebih baik walaupun gak ada yang lihat. Air mata yang kamu tahan waktu kamu merasa dunia gak adil. Semua itu gak akan masuk ke CV kamu, gak akan naik ke IG story, gak akan viral di TikTok. Tapi semua itu dilihat dan dikenang. Dan itu bisa mengubah kamu sedikit demi sedikit jadi manusia yang lebih utuh. Dunia sekarang terlalu bising. Semua orang pamer pencapaian. Semua orang punya angka yang ditunjukin. Penghasilan, followers, views, like, engagement rate. Dan tanpa sadar kamu jadi mengukur hidupmu dari angka orang lain. Kamu bisa punya hidup yang damai, tapi kamu tetap ngerasa gagal karena kamu melihat hidup orang lain yang lebih wah. Padahal mereka pun mungkin lagi lelah, lagi bingung, lagi pura-pura kuat. Kadang kita lupa semua orang berjuang, bahkan mereka yang kelihatannya sukses luar biasa. Kadang kesuksesan mereka justru dibeli dengan harga yang mahal. Misal kesepian, tekanan batin, kehilangan waktu untuk diri sendiri dan keluarga.
Kalau kamu naik gunung, kamu pasti tahu satu hal, puncak itu penting, tapi yang paling bikin hidup justru jalannya. Waktu kamu ngelewatin batu licin, ngos-ngosan dan mau nyerah, di situ karakter kamu dibentuk, di situ kesabaran kamu diuji. Di situ kamu belajar rendah hati, di situ kamu bertemu dengan sisi dirimu yang jarang kamu kenali. Yang kuat, yang bertahan, yang gak nyerah walaupun kecil kemungkinan untuk menang. Jadi kalau kamu merasa gagal hari ini, mungkin kamu hanya sedang berada di tengah perjalanan dan siapa tahu kamu sebenarnya lebih dekat ke puncak daripada yang kamu kira. Kalau kamu cuma bisa ingat satu kalimat dari semua ini, biarlah ini. Gagal itu bukan ketika kamu jatuh, gagal itu ketika kamu berhenti berjalan. Kamu boleh capek, boleh nangis, boleh duduk sebentar dan ngeluh ke langit. Tapi jangan berhenti tumbuh, jangan berhenti percaya, jangan berhenti jadi manusia baik. Karena orang yang tetap berjalan walaupun jalannya pelan, pincang bahkan merangkak itu orang yang masih hidup. Dan selama kamu masih hidup, kamu belum gagal. Kita tutup narasi ini dengan satu bagian yang jarang dibicarakan orang sekarang, harapan. Kadang kita merasa gagal karena kita berpikir kita harus kuat sendiri. Tapi mungkin kita lupa kalau ada pribadi yang lebih besar dari kita, yang sayang sama kita dan yang gak mengukur kita dari prestasi tapi dari kesetiaan. Tuhan gak nanya kamu udah sukses atau belum. Tuhan cuma lihat kamu masih percaya atau enggak. Walaupun hasil belum kelihatan, ada harapan bahkan di hari-hari tergelap. Ada cahaya bahkan di lorong hati yang paling sunyi. Ada makna bahkan dalam usaha yang belum berhasil. Mungkin kamu merasa gagal, tapi siapa tahu dari sudut pandang Tuhan kamu sedang bertumbuh. Hari ini kamu merasa gagal, besok mungkin juga iya. Tapi terus berjalanlah, karena seperti benih kecil yang ditanam di tanah gelap, dia akan lama diam. Lalu suatu hari, dia akan pecah, naik dan bertumbuh jadi pohon yang rindang. Dan kamu tahu, dia gak akan pernah bertanya, aku gagal gak ya? Karena dia tahu selama dia masih bertumbuh, dia masih hidup, dan itu cukup.